Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Juli Novita Putri Zebua, NPM 18110199. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjalanan proses algoritmanya nanti beserta contohnya. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya di bawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjawaban proses, dan kita tahu dulu definisinya merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kinerja yang dilakukan dengan sistem komputer. Dan adapun penjadwalan bertugas memutuskan ada 2 poin. Poin pertama yaitu proses yang harus berjalan. Dan yang poin kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan, kriteria untuk mengukur dan optimis kinerja penjadwalan. Dan yang poin kedua ini juga masih ada beberapa poin lagi. Yang pertama, adil, merupakan proses-proses yang berkaitan atau yang diperlakukan sama dalam penjadwalan proses tersebut. Dan yang kedua, efisien atau utilisasi, dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemproses. Dan yang ketiga, waktu tanggap atau response time, waktu tanggap berbeda. Dan masih ada lagi poin dari waktu tanggap ini. Yang pertama, sistem interaksi. Sistem interaksi ini didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Dan yang poin kedua, sistem waktu nyata didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi disebut event response time. Dan poin keempat, turn around time, modul training atau TOT. Sistem operasi halaman. Nah, sistem operasi halaman adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem proses yang diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem. Diekspresikan sebagai penjumlah waktu eksekusi atau layanan job. Dan poin yang kelima, throughput, adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam 1 unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job. Pemakaian dapat dieksekusi dalam 1 unit atau interval waktu. Begitulah dari penjelasan penjadwalan proses yang saya cari atau definisi dari penjadwalan proses ini tersebut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dari penjelasan algoritma. Nah, jadi di penjelasan algoritma ini saya mengambil satu contoh, yaitu round robin. Nanti saya akan kasih contohnya yang tertera langsung nanti. Baik, algoritma round robin ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana untuk proses dalam sistem operasi. Round robin ditugaskan untuk waktu setiap proses pada porsi yang sama, dan dalam urutan melingkar menjalankan semua proses tanpa prioritas, dikenal juga sebagai eksekutif siklik. Dan penjadwalan round robin itu sangat sederhana, mudah diterapkan dan bebas starvation. Dan juga penjadwalan robin juga dapat diterapkan untuk masalah penjadwalan lainnya. Dan antrian yang siap diperlakukan atau dianggap sebagai antrian sirkular, CPU mengelilingi antrian yang sudah siap dan mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai 1 time slice atau kuantum.
Algoritma ini berjalan mengelilingi proses yang ada pada antrian. Setiap proses akan mendapat jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantum habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialihkan ke proses yang selanjutnya. Nah, dengan proses ini memberikan keadilan pada setiap proses karena tak ada proses yang diprioritaskan, semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU tersebut. Nah, proses ini tidak dapat dilakukan oleh sebuah perangkat tertentu atau software khusus saja. Cukup banyak cara dan pilihan untuk mendapatkan jaringan yang dilengkapi dengan sistem load balancing. Nah, cara kerja dan prosesnya berbeda-beda, satu sama dengan yang lainnya maksudnya. Nah, sistem load balancing sederhana memang hanya membuat sebuah perwakilan nama atau alamat untuk mewakili beberapa dari server-server di belakangnya. Nah, selanjutnya ketentuan dari algoritma Round-Bin. Nah, ketentuan yang pertama, jika kuantum dan proses belum selesai, maka proses menjadi runable dan pemproses dialihkan ke proses yang lain. Yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya operasi input atau output, maka proses menjadi blokad dan pemproses dialihkan ke proses yang lain juga. Dan poin yang ketiga, jika kuantum belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemproses dialihkan ke proses yang lain. Nah, contoh round robin. Nah, di sini udah tertera contohnya seperti soal round robin dengan waktu tiba berbeda dan kuantum 2. Nah, ini ada tabel prosesnya. Yang pertama dulu nama proses, kita kasih dulu nama prosesnya. Ada A, B, C, D, E. Nah, waktu tiba ada 1, 0, 3, 6, 5 dan nama proses ada 5, 3, 7, 1, 5. Nah, kita akan mencari AWT, average waiting time. Nah, di sini udah kita buat tabelnya. B, A, B, C, A, M. Nah, di sini udah tertera angka dari waktu tiba dan lama proses. Nah, ini dia. Nah, dan sekarang kita lanjut ke nama proses yang tadi. Nah, sama waktu tiba sama lama proses. Nah, kita langsung ke waiting time. Nah, jadi waiting time-nya yaitu 2 kurang 1. Jadi diambil dari mencari ini AWT-nya. Nah, jadi 2 dikurang 1. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 7 dikurang 4 sama dengan 3. 14 dikurang 9 sama dengan 5, maka hasilnya 5. Begitu juga sampai seterusnya hingga dia mendapatkan hasil 7,4. Nah, sekarang kita mencari turnaround time. Nah, di sini udah ada nama prosesnya BA, C, E, D. Nah, jadi saat tiba 01356, lama proses 35751, saat mulai 025119.
Nah, saat selesai 5, 15, 21, 20, 12. Waktunya yaitu 5, 14, 18, 15, 6. Jadi jumlahnya semuanya 58. Nah, setelah hasilnya 58, rata-ratanya semua 11,6. Jadi begitulah penjelasan dari algoritma round robin. Misalnya ada kesalahan dari penjelasannya atau kata-kata yang hilaf, mohon dimaklumi. Baik kawan-kawan, sekian dari penjelasan proses. Terima kasih. See you next time.